polisi menemukan ada banyak sekali butiran pasir di lantai mobil tuh. Dan butiran-butiran pasir tadi samar-samar membentuk jejak sepatu yang ukurannya cukup besar. Dan ukuran sepatu itu jelas kebesaran Wak untuk Bonnie. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam minggu ini aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan satu cerita kriminal nih Wak. Tapi sebelum masuk ke ceritanya aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kalian pernah nggak Wak kehilangan suatu barang atau apapun itulah ya yang udah dicari-cari kemana-mana ya kan, tapi tetap juga nggak ketemu. Nah, karena udah lama dicari dan nggak ketemu juga, akhirnya kalian pun mengikhlaskan tuh barang yang hilang ini. Tapi pas udah mau diikhlasin dan kalian udah mulai nggak memikirkan barang itu lagi, tiba-tiba barang tuh ketemu. Pernah? Nah, kurang lebih Wak, kasus yang akan aku ceritakan malam ini kayak gitu juga. Tapi di sini yang hilang bukan barang Wak ya, melainkan seorang manusia. Jadi ceritanya di tahun 1993 Wak, ada seorang perempuan yang dinyatakan hilang di Florida. Kepolisian dan pihak keluarga sudah mengerahkan segala cara untuk mencari keberadaan si perempuan itu. Tapi semua bukti dan juga saksi yang ada ternyata tidak cukup untuk mengungkap misteri ini. Hingga akhirnya setelah orang-orang tuh udah mulai mengikhlaskan lah gitu kan, mengikhlaskan kepergian si perempuan ini, lebih dari 20 tahun kemudian tiba-tiba muncullah ini titik terang. Dan yang lebih epiknya lagi Wak, titik terang dalam kasus ini diperkuat dengan kesaksian yang disampaikan oleh seorang anak berumur 3 tahun. Ya, apa nih kesaksian anak umur 3 tahun ini? Kok bisa jadi bukti yang kuat? Nah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Langsung aja kita masuk ke apanya ya. Cekir! Oke Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini adalah kisah seorang perempuan bernama Bonnie. Bonnie Lynn Pasquito, atau yang lebih dikenal dengan nama Bonnie Haim, ini lahir pada tanggal 20 Mei tahun 69 di Jacksonville, Florida Wak. Bonnie ini merupakan anak tengah dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Robert dan ibunya bernama Patricia. Gak banyak memang informasi tentang latar belakang keluarganya Bonnie Wak, tapi berbagai sumber menyebutkan bahwa Bonnie ini dikenal sebagai anak yang sangat penyayang, cheerful, dan juga sering sekali disebut the peacemaker Wak, atau orang-orang yang bisa merangkul semuanya lah gitu di keluarganya. Nah, saat si Bonnie ini berusia 16 tahun, dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Ray Haim. Gak lama setelah perkenalan itu, keduanya pun mulai jatuh cinta hingga memutuskan untuk menjalin hubungan atau pacaran. Michael ini juga anaknya baik, tampan, dan juga karismatik itulah Wak. Dan dengan hal itu juga dengan mudah dia ini diterima sama keluarganya si Bonnie. Dan hanya berselang 2 tahun kemudian, pada saat Bonnie ini berusia 18 tahun, tiba-tiba Michael pun memberanikan diri untuk melamarnya. Lamaran itu pun tentu disambut dengan gembira oleh Bonnie serta keluarganya Bonnie juga. Dan pada tanggal 12 September tahun 87 mereka pun akhirnya resmi menikah, si Michael sama Bonnie kan. Nah, setelah menikah ini Bonnie sama Michael pun bekerja di sebuah perusahaan bernama Bernice Tool & Fastener. Mereka di perusahaan yang sama nih kerjanya. Nah, perusahaan ini adalah milik paman sama bibinya Michael Wak, yang bernama Bernie Haim dan juga Evan Haim ya. Di sana Bonnie bekerja sebagai admin atau sekretaris, sedangkan Michael suaminya bekerja sebagai manajer. Nah, karena Bonnie dan Michael ini bekerja di perusahaan yang sama, hal itu tentunya membuat mereka ya nggak pernah terpisahkan lah gitu kan. Keduanya selalu dekat dan tampak bahagia juga selama bekerja di sana. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap lagi ketika pada tahun 89 Wak, atau 2 tahun setelah menikah, Bonnie akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Aaron. Makin lengkap lagi lah keluarga mereka, hubungan mereka baik, sudah punya anak, pekerjaan mereka juga ada. Tapi Wak, gambaran tentang keluarga bahagia yang selama ini diperlihatkan sama Michael dan Bonnie itu ternyata tidak bertahan lama Wak. Pada saat itu mereka ini mulai sering bertengkar, dan gak cuma di rumah aja Wak, di kantor juga. Nah, yang awalnya cuma adu mulut gitu aja lah, lama-kelamaan jadi adu fisik. Bahkan bibinya Michael atau tantenya Michael, si Evan itu pernah juga Wak nengok mereka bertengkar di parkiran kantor. Dan parah juga loh waktu itu si Michael dibantingnya pintu mobil kan kencang kali sampai kena kedua tangannya si Bonnie itu. Alhasil apa Wak, sepanjang hari Bonnie bekerja sambil nangis lah itu. Gara-gara apa? Kedua tangannya luka, kuku-kukunya sampai patah. Ivan yang mengetahui kalau Michael dan Bonnie ini nggak akur, tentunya jadi khawatir lah kan. Akhirnya untuk menghibur si Bonnie Wak, Ivan pun sering tuh mengajaknya jalan-jalan keluar untuk refreshing. Nah, dari kedekatan inilah Wak, Bonnie pun akhirnya berani lah ini curhat ke Ivan, which is tante dari suaminya, tentang kondisi rumah tangganya bersama si Michael.
Bonnie cerita tuh kalau selama ini Michael itu sangat-sangat mengkontrol dia. Bahkan mobil, rumah, sama rekening bank tuh semuanya atas nama Michael, bukan atas nama istri, atas nama suami. Pernah suatu hari Bonnie ini diam-diam bikin rekening baru atas nama dirinya sendiri, Wak. Tapi ketika Michael tahu, dia pun marah besar dan meminta si Bonnie ini untuk menutup rekening atas namanya itu, Wak. Dan Bonnie ini juga nggak punya akses untuk punya tabungan sendiri. Karena semua uang yang mereka punya tuh malah dipegang sama si Michael, bukan sama istri, dipegang suami. Akhirnya demi punya tabungan sendiri, Wak, Bonnie pun menitipkan sebagian uang cashnya ke seorang teman yang memang dia percaya. Dan setelah beberapa waktu menabung nih, diam-diamnya di balik si Michael kan, pada bulan Januari tahun 93, Bonnie pun berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1.250 USD atau sekitar 19 juta rupiah, Wak. Nah, setelah Bonnie menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Ivan dengan penuh perhatian, Ivan bilang, "Terus sekarang apa rencana kamu, Bonnie? Apa yang akan kamu lakukan dengan uangmu itu?" Kan dia udah pegang uang 19 juta tuh. Nah, Bonnie bilang waktu itu, "Kali ini tante, aku udah yakin. Aku mau pergi meninggalkan Michael. Aaron juga akan aku bawa. Uangku udah cukup lah itu untuk menyewa apartemen kecil dan mendaftarkan Aaron ke preschool yang baru," kata si Bonnie. "Ya udahlah kalau memang itu yang kamu mau, yang penting kamu tetap harus hati-hati dan tetap komunikasi sama tante ya. Kabari kalau butuh apa-apa," kata si tante Ivan ini. "Tante siap kok bantu kamu," katanya kan. Udah lah tuh, singkat cerita, Bonnie pun mulai, Wak, mempersiapkan hal-hal yang memang dia butuhkan untuk kabur dari rumah nih ya kan. Nah, rencananya, Wak, dia ini akan pergi ketika si Michael ini sedang ada perjalanan bisnis keluar kota gitu. Tapi belum sempat rencana itu terlaksana, sebuah peristiwa yang sangat mengerikan pun tiba-tiba terjadi, Wak. Jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 6 Januari 93, Bonnie ini pulang ke rumahnya lebih telat gitu dari biasanya. Bonnie ini pulang telat karena setelah bekerja dia itu harus menjemput Aaron anaknya di daycare terlebih dahulu dan juga sempat mampir ke beberapa tempat. Dia sempat pergi ke supermarket, ke tempat laundry dan juga ke McD untuk makan bersama Aaron. Dan FYI, Wak, pada saat Januari 93 ini Aaron baru berusia 3 tahun. Barulah setelah semuanya selesai, akhirnya Bonnie sama si Aaron ini sampai di rumah sekitar jam 7 malam. Nah, pada malam itu sebenarnya si Bonnie ini masih ada acara lagi. Dia udah janjian sama tante Ivan tadi untuk datang bersama-sama ke acara baby shower salah satu karyawan kantornya. Tapi sekitar jam 8 malam, Wak, Bonnie ini tiba-tiba nelpon tante Ivan. Dia bilang kalau dia tuh nggak jadi datang ke acara baby shower itu karena dia sama suaminya Michael lagi mau diskusi. Denger itu curiga tante Ivan, Wak. Dia nanya lah, "Maksudnya diskusi apa? Michael marah ya aku balik telat hari ini ya? Apa perlu tante datang ke sana buat nemenin kamu?" Aku baik-baik aja kok tante. Tante nggak perlu datang ke sini. Besok aja kita ketemu di kantor ya," kata si Bonnie. Nah, waktu Bonnie ngomong gitu, Wak, Bonnie itu terdengar macam orang yang lagi nahan nangis gitu. "Oh gitu. Oh ya udahlah," kata si tante Ivan. Cuma diain aja lah sama tante Ivan itu kan, Wak. Nah, singkat cerita, besok paginya pada tanggal 7 Januari 93, tante Ivan dan Bernie, suaminya atau si omnya si Michael ini, udah nyampe tuh di kantor. Kebetulan pula pada hari itu ada pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan sehingga memang mereka ini diharuskan berangkat 1 jam lebih awal dari biasanya. Tapi sampai jam 8 pagi, Wak, ternyata Bonnie sama Michael yang satu kantor sama mereka ini belum juga datang. Lalu sesaat kemudian salah satu karyawan kantor tiba-tiba datangin si Bernie sama Ivan. Dia bilang, "Bapak, Ibu, tadi Pak Michael nelpon, dia ngabarin kalau hari ini dia izin nggak masuk kerja." "Loh, kenapa? Kok dia nggak masuk?" gitu kata si Om kan. "Pak Michael nggak bilang, Pak, alasannya apa. Tadi dia cuma bilang izin aja," kata gitu. Nah, laporan dari karyawan itu membuat Ivan sama Bernie curiga, Wak. Akhirnya mereka pun langsung lah nelpon rumahnya si Michael kan. Nah, panggilan telepon itu diangkat sama Michael. Dan setelah teleponnya diangkat, Bernie nanya, "Kenapa kamu hari ini nggak masuk? Ini hari penting loh, mau ada pemeriksaan kesehatan loh, Michael," kata omnya kan. Michael bilang, "Om, aku izin nggak masuk ya, aku sakit," katanya. "Sakit apa kau? Terus Bonnie mana?" "Oh, mau bicaralah sama si Bonnie," kata si omnya. "Bonnie nggak ada di rumah," kata Michael. "Loh, kok bisa? Pergi kemana dia? Ke kantor juga enggak loh dia nih." "Aku nggak tahu, Om. Tadi malam kami bertengkar. Bonnie tiba-tiba pergi. Aku udah cari kemana-mana, nggak juga ketemu. Entahlah, nggak tahu aku. Mungkin dia memang sengaja mau ninggalin aku sama Aaron nih," kata si Michael. Nah, ketika Bernie sama Ivan masih kebingungan dengan kepergian Bonnie yang mendadak ini, Wak, secara bersamaan di motel Red Roof Inn yang berjarak sekitar 5 mil dari rumahnya Michael, seorang petugas kebersihan menemukan ada sebuah tas yang tampak masih bagus dan bersih kali gitu di dalam salah satu tempat sampah. Si petugas ini pun langsung ngambil
mengambil tas itu kan. Dan ketika dia membuka isinya, disitulah dia nengok ada kartu identitas dengan nama Bonnie. Berarti apa? Tas itu punya si Bonnie lah ya kan. Nah, setelah menemukan tas milik si Bonnie ini, si petugas itu pun langsung melaporkan penemuan itu ke manajernya. Dan manajernya ini langsung nelpon polisi. Polisi datang, diperiksa lah sama polisi kan. Oh iya, ini ternyata tas punya si Bonnie. Dengan segera polisi pun langsung menghubungi pihak keluarganya Bonnie untuk menyampaikan hal itu. Nah, tepat ketika Michael mendengar kabar bahwa oh, tas istri aku ditemukan, panik dia, Wak. Dia bilang, Pak polisi, Bonnie istri saya memang udah lama menghilang, Pak, dari tadi malam. Ini baru aja aku mau lapor ke polisi kalau dia hilang, Pak. Ya udahlah, Pak, saya datang ke motel, saya mau lihat itu betulan tas istri saya atau bukan, kata Michael. Dan tuh singkat cerita, pada sekitar jam setengah 10 pagi, Wak, Michael pun nyampe lah di motel itu. Nah, nggak lama kemudian, Bernie sama Ivan, om tante mereka yang memang juga sudah mendengar kabar tentang penemuan tasnya si Bonnie ini, juga datang, Wak, menyusul ke sana. Lalu di hadapan pihak keluarga, Wak, polisi pun menunjukkanlah tas itu beserta barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, anehnya, Wak, semua barang milik Bonnie ini ternyata masih lengkap. Tidak ada satupun yang hilang atau dicuri gitulah. Padahal di dalam tasnya terdapat beberapa kartu kredit dan uang cash ratusan dolar tuh loh, dan nominalnya itu cukup besar kan, Wak. Nah, mengetahui kalau ada uang dengan nominal yang cukup besar di dalamnya tas Bonnie, Wak, Michael heran. Selama ini kan aku yang ngatur keuangan. Kok bisa Bonnie ini punya uang cash sebanyak ini di dalam tas ini? Dapat dari mana dia? Itu kata si Michael. Dia juga sempat tanya tuh ke om tantenya, om tante, kalian tahu nggak ini dari mana si Bonnie dapat uang sebanyak ini? Kalian yang ngasih kah? Itu lagi kata si Michael. Pertanyaan Michael ini bikin om tantenya kesal, Wak. Dalam hati mereka ngebatin, Michael ini gimana nih? Istrinya baru aja hilang loh, belum juga ketemu sampai sekarang. Bukan nih kok khawatir sama istrimu, ini kok malah pusing pula duit tuh datang dari mana? Ada nggak betul sama anak ini? Meski sikap Michael sangat mencurigakan, Wak, pada saat itu Bernie sama Ivan ini mencoba untuk tidak ambil pusing dengan hal itu. Mereka lebih memilih fokus pada satu masalah yang lebih penting, yaitu mencari keberadaan Bonnie. Dengan harap-harap cemas, mereka pun terus memantau penyelidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian, Wak. Nah, singkat cerita, masih di hari yang sama dengan penemuan tasnya Bonnie, pada saat menjelang siang, polisi juga berhasil menemukan mobil milik Bonnie di parkiran bandara Jacksonville, Wak. Sekilas mobil tuh tampak bebe aja, seperti mobil yang biasa lagi diparkir aja, nggak ada jendela yang pecah, nggak ada tanda-tanda pintu yang dibuka secara paksa, dan juga tidak ada bercak darah nih. Pokoknya semuanya aman, nampak normal aja mobil tuh ada di situ. Tapi kalau Bonnie memang sengaja memarkirkan mobilnya di sana karena dia mau pergi naik pesawat, ya kan di bandara nih. Anehnya di sana tidak ada satupun saksi yang melihat Bonnie berada di bandara, Wak. Dan Bonnie juga tidak terdaftar sebagai penumpang penerbangan dimanapun pada hari itu. Nah, karena Bonnie jelas nggak lagi bepergian naik pesawat nih, polisi pun akhirnya memfokuskan penyelidikan mereka ke mobilnya Bonnie, ya kan. Nah, setelah diperiksa dengan lebih seksama, Wak, barulah di situ polisi melihat ada beberapa kejanggalan, Wak. Kejanggalan pertama, posisi tempat duduk driver tuh tampak sengaja dicondongkan ke belakang, dan posisi itu tidak sesuai dengan tubuhnya Bonnie yang relatif pendek. Kalau Bonnie menyetir dengan posisi seperti itu, ada kemungkinan tangannya tuh macam nggak sampai ke setir kemudi itu loh, Wak. Atau kalaupun memang sampai, tuh ya rasanya nggak nyaman nyetir kayak gini kan. Nah, itu kejanggalan pertama. Terus kejanggalan kedua, Wak, polisi menemukan ada banyak sekali butiran pasir di lantai mobil tuh, tepat di depan kursi driver tuh. Dan butiran-butiran pasir tadi samar-samar membentuk jejak sepatu yang ukurannya cukup besar. Dan ukuran sepatu itu jelas kebesaran, Wak, untuk Bonnie. Jadi besar kemungkinan jejak itu bukan berasal dari sepatunya Bonnie, ya. Nah, melihat adanya kejanggalan-kejanggalan itu, polisi pun akhirnya mengumpulkan sampel pasir yang ada di dalam mobilnya si Bonnie ini untuk diteliti lebih lanjut. Lalu beberapa hari kemudian, ketika polisi memeriksa kondisi rumahnya Bonnie, which is rumah yang dia tinggali sama si Michaelnya, polisi menemukan adanya kecocokan antara pasir yang ada di mobil dengan pasir yang ada di halaman rumah mereka. Dan selain itu, ketika polisi masuk lebih jauh ke dalam rumahnya mereka, polisi juga melihat ada sepasang sepatu milik Michael yang ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran jejak sepatu yang ada di mobilnya si Bonnie. Di situ polisi juga akhirnya sadar kalau Michael memiliki postur tubuh yang lumayan tinggi, Wak. Jika Michael menyetir mobilnya Bonnie, maka masuk akal sekali kalau Michael akan dengan sengaja mencondongkan kursinya ke belakang.
Nah, semua kejanggalan-kejanggalan tadi akhirnya apa? Mengarah ke si Michael kan. Nah, karena kejanggalan yang polisi temukan di mobilnya Bonnie semua mengarah ke Michael, Wak, polisi pun menduga bahwa memang Michael lah yang menyetir mobil itu ke bandara. Tapi ya dugaan polisi cuma sebatas itu aja, Wak. Mereka tuh nggak nemuin bukti lain yang secara langsung menunjukkan bahwa si Michael ini ada kaitannya dengan hilangnya Bonnie. Cuma sebatas kayak itu aja. Dan karena memang tubuhnya Bonnie ini belum ditemukan, polisi juga nggak bisa menganggap kalau kasus ini sebagai tindak kriminal penghilangan nyawa, belum bisa. Kepergian Bonnie yang sangat mendadak itu dianggap sebagai kasus orang hilang. Nah, beberapa hari setelah penyelidikan hilangnya Bonnie ini dilakukan, Wak, polisi belum menemukan bukti-bukti konkret yang mampu menjawab misteri ini. Kurangnya saksi mata juga membuat polisi kesulitan, Wak. Nah, di tengah kebuntuan itu, Wak, pihak berwajib ini punya feeling kalau sepertinya ada seseorang yang mungkin melihat langsung apa yang sudah terjadi sama Bonnie. Kayaknya ada lah. Dan orang itu kayaknya anak mereka, Aaron, anaknya Bonnie dan Michael yang masih berusia 3 tahun ini. Entah kenapa polisi waktu itu yakin kali dan dia punya feeling, Wak, kalau kayaknya Aaron ini merupakan saksi kunci dari hilangnya si Bonnie lah. Karena apa? Karena Aaron lah satu-satunya orang yang ada di rumah pada saat Bonnie sama Michael bertengkar pada malam itu kan. Malam sebelum Bonnie dikabarkan pergi dari rumah tuh. Kan dikasih kesaksian sama si Ivan. Malamnya mereka bertengkar, diskusi, kurasa bertengkar tuh mereka. Tapi meminta kesaksian dari anak berusia 3 tahun tentu yang nggak mudah kan, Wak. Akhirnya pihak berwajib pun meminta bantuan seorang psikolog tuh. Nah, adalah tuh singkat cerita, Aaron pun akhirnya betulan dipertemukan dengan seorang psikolog anak, Wak. Dalam pertemuan itu dengan lembut dan berhati-hati, psikolog anak ini pun mulai mengorek informasi dari si Aaron. Dan ketika dia bertanya tentang Bonnie ibunya, disitulah Aaron memberikan kesaksian yang sangat-sangat mengejutkan, Wak. Dimana pada saat itu Aaron berkata, "Daddy hurt mommy. Daddy mendorong mami sampai jatuh dan menembak perutnya." Itu kata Aaron yang masih 3 tahun nih, Wak. Psikolog anak yang denger itu tuh ya kaget bukan main dia kan. Iya kah nih? Langsunglah dia laporkan hal itu ke polisi. Nah, ketika polisi mengetahui kesaksian si Aaron, mereka langsung mendatangi Michael untuk diminta konfirmasi, Wak. Tapi ketika polisi menanyakan apakah yang diucapkan sama si Aaron ini benar, dengan santainya Michael tuh jawab, Pak, Aaron tuh masih anak-anak loh, umurnya baru 3 tahun. Wajar aja lah kalau dia punya imajinasi liar, kata si Michael kayak gitu. Apa yang disampaikan sama Michael memang ada betulnya juga, Wak. Iya juga ya, secara si Aaron ini masih kecil gitu kan. Akhirnya di situ pihak berwajib juga tidak bisa menggunakan kesaksian Aaron untuk menjerat Michael. Ditambah lagi pada saat itu polisi juga tidak menemukan bukti lain nih yang menunjukkan keterlibatannya si Michael. Dan akhirnya sempat dikesampingkan tuh kesaksian si Aaron yang liar kali tadi tuh. Tapi meskipun kesaksian Aaron ini mengarah ke tindak kriminal penghilangan nyawa, seperti yang aku bilang tadi, Wak, selagi tubuhnya Bonnie ini belum ditemukan, maka ya kasus ini tetap dianggap sebagai kasus orang hilang kayak gitu. Jasadnya belum ada kok kayak gitu. Nah, adalah tuh kan, sampai di sini Michael masih aman, Wak. Dia tidak dituntut apa-apa. Hanya saja Michael memang harus kehilangan hak asuh Aaron karena pihak berwajib menilai bahwa kemungkinan akan berbahaya bagi Aaron tetap tinggal bersama ayahnya. Aaron pun akhirnya dirawat oleh orang tua asuhnya, Wak. Dan pada suatu hari kepada orang tua asuhnya ini, Aaron lagi-lagi mengatakan hal yang sama. Dia bilang, "Daddy hurts mommy. Daddy memukul mami sampai jatuh, terus ditembaknya perutnya mami." Itu lagi kata si Aaron ke orang tua asuhnya. Dengar hal itu, orang tua asuhnya juga kaget. Mereka jawab, "Ya Tuhan, kamu betul ngelihatnya, Nak. Terus apa lagi nih yang Aaron tahu?" Aku bersama Daddy kok pada saat dia membuang pistolnya ke sungai. Waktu itu aku sama Daddy naik mobil, terus kami berhenti di atas jembatan. Terus Daddy lemparlah pistol itu dari jendela. Kata si Aaron lagi, "Apa kamu masih ingat, Nak, jembatannya di mana?" "Masih ingat, Mama, Papa," katanya. Nah, setelah mendengar kesaksian dari si Aaron ini, Wak, tanpa pikir panjang orang tua asuhnya pun langsung melaporkan hal ini ke polisi. Ini ada kesaksian baru lagi kan. Nah, sesuai kesaksian si Aaron, Wak, polisi pun lalu terjun langsung untuk memeriksa kondisi jembatan dan sungai itu. Mereka mencari-carilah ini apakah betul ada pistol yang dibuang di sana nih sesuai dengan kesaksian si Aaron kan. Tapi setelah mencari cukup lama, sayangnya hasilnya tetap nihil, Pak. Lagi-lagi kesaksian Aaron dianggap kurang valid nih. Dah, dikesampingkan lagi kesaksian Aaron. Tapi, Wak, 2 tahun setelah Bonnie menghilang, tepatnya tahun 95 nih, ketika polisi kembali menyisir wilayah sungai dan jembatan itu, secara mengejutkan polisi menemukan apa yang selama ini mereka cari, yaitu sebuah pistol. Dan ketika polisi menginterogasi Michael lagi nih, akhirnya diketahui, Wak, kalau dia ini dulu memang punya pistol yang sekarang lagi hilang, Pak polisi. Dan Michael juga bilang, Wak, kalau pistol miliknya itu tipenya sama dengan pistol yang polisi temukan di sungai. Nah, di situ
polisi langsung mikir, jangan-jangan apa yang disampaikan sama si Aaron 2 tahun yang lalu tuh betul pula nggak? Apa mungkin memang si Michael udah nembak si Bonnie pakai pistol ini? Nah, karena polisi sudah semakin curiga dengan Michael, mereka pun akhirnya mengamankan pistol itu untuk diteliti, wah. Tapi setelah diteliti ternyata mereka tidak menemukan bukti apa-apa tuh, nggak ada bukti DNA ataupun apapun itulah di dalam pistolnya. Akhirnya untuk kesekian kalinya kasus ini pun tetap dinyatakan sebagai kasus orang hilang. Michael pun lagi-lagi bebas dari segala tuntutan, wah. Dan karena sampai bertahun-tahun kemudian tidak ada seorang pun yang mendengar kabar tentang Bonnie, wah. Akhirnya pada tahun 1999 pihak berwajib secara resmi menyatakan bahwa Bonnie sudah meninggal dunia. Gak ketemu-temu. Dan sejak putusan itu keluar, wah, orang-orang pun mulai menganggap bahwa kasus hilangnya Bonnie ini sudah selesai sebagai kasus unsolved atau kasus yang memang tidak terpecahkan. Orang-orang yang terlibat di dalamnya juga sudah mulai move on pula tuh dan melanjutkan hidupnya masing-masing. Begitu pula dengan Aaron dan Michael, wah. Tapi ketika orang-orang sudah mulai melupakan kasus itu dan setelah menjadi cold case selama kurang lebih 20 tahun, sebuah titik terang pun akhirnya datang, wah. Nah, jadi ceritanya, wak, setelah Bonnie ini dinyatakan meninggal dunia, Michael pun akhirnya pindah rumah dan menikah lagi. Lalu pada tahun 2000, wak, rumah yang dulu dia tinggali sama Bonnie dan Aaron ini akhirnya disewakanlah sama orang lain. Nah, Michael sebagai pemilik rumah ini pun membuat beberapa syarat dan ketentuan nih yang harus ditaati sama siapapun yang akan menyewa rumah mereka ini. Nah, dari semua syarat dan ketentuan yang ada, ternyata ada nih satu poin yang dirasa cukup janggal, yaitu penyewa dilarang menggali atau merenovasi halaman belakang rumah. Itu syaratnya. Selama beberapa tahun kemudian memang tidak ada, wak, seorang pun yang mempertanyakan ketentuan janggal itu, nggak ada, semua aman-aman aja lah gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2005, wak, orang tua asuhnya Aaron secara resmi mengajukan permintaan adopsi terhadap si Aaron. Aku kurang tahu lah ini bagaimana detail proses pengajuan adopsi ini, wak, tapi yang jelas dalam kasus ini orang tua asuhnya si Aaron membawa si Michael ke persidangan. Dan dalam persidangan itu orang tua asuhnya ini menuntut Michael atas dugaan penghilangan nyawa yang tidak sah terhadap Bonnie. Entah kenapa mungkin orang tua asuhnya si Aaron ini punya curigaan kali lah sama si Michael. Akhirnya dituntut nih si Michaelnya. Lalu selama persidangan, wah, orang tua asuhnya Aaron ini juga menggunakan video kesaksian Aaron pada saat masih berusia 3 tahun dulu tuh, yang bilang Daddy hurts mommy itu sebagai bukti yang memberatkan Michael. Dan entah gimana detailnya, wah, ya, tapi yang jelas tuntutan tadi pun akhirnya dimenangkan sama orang tua asuhnya si Aaron. Dan akhirnya sejak saat itu juga mereka resmi mengadopsi si Aaron. Dan juga di sisi lain Michael ini harus membayar semacam ganti rugi gitulah sama si Aaron. Dan selain itu melalui persidangan ini juga diputuskan bahwa hak milik dari rumahnya Michael yang dulu ditinggali sama si Bonnie ini, ya, pokoknya rumah kecilnya si Aaron inilah, akhirnya jatuh ke tangannya Aaron. Jadi rumah yang disewakan ini jatuh ke tangannya Aaron. Tapi sampai sini Michael ini nggak dipenjara, wak, ya, karena kan yang tadi itu persidangan untuk mengadopsi Aaron, jadi bukan persidangan untuk menuntut Michael atas hilang nyawanya si Bonnie, bukan. Kalau sebatas untuk mengadopsi Aaron, bukti-bukti yang udah ada ini cukup gitu. Tapi kalau untuk menuntut Michael atas kematiannya Bonnie, ya seperti yang berkali-kali tadi aku bilang, wak, pihak berwajib ini nggak menemukan bukti yang secara langsung menunjukkan keterlibatannya Michael. Jadinya ya itu, Michael tuh nggak bisa dituntut soal kehilangan nyawanya si Bonnie gitu, wak, ya, paham kan? Nah, udahlah tuh, lanjut lagi. Jadi pokoknya rumah sewa tuh jatuh ke tangannya si Aaron. Nah, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian setelah Aaron tumbuh dewasa, wak, tepatnya tahun 2014 ketika dia sudah berusia 25 tahun, Aaron ini akhirnya memutuskan untuk merenovasi rumah keluarganya dulu. Rumah yang sekarang udah jadi hak milik dia nih. Salah satu bagian yang ingin Aaron renovasi adalah halaman belakang. Lalu pada bulan Desember tahun 2014, wak, para tukang yang merenovasi rumah Aaron ini pun melakukanlah penggalian di sana. Nah, saat proses penggalian itu dimulai, wak, anehnya mereka menemukan ada cor-cor semen beton di dalam tanah itu. Nah, di situ, wak, feeling Aaron ini udah mulai nggak enak tuh. Akhirnya tanpa pikir panjang dia pun memintalah itu tukang-tukangnya untuk menghancurkan beton-beton itu kan. Dan setelah digali lebih dalam lagi, bisa kalian tebak apa yang mereka temukan di sana? Bener, wak. Mereka menemukan potongan tulang yang berbentuk seperti rongga hidung manusia. Mereka pun makin lagi memperluas dan memperdalam lagi galian itu kan, wak. Dan pada akhirnya mereka menemukan semakin banyak lagi potongan tulang tengkorak manusia di sana.
Penemuan tulang-tulang itu pun membangkitkan lagi traumanya Aaron tentang kejadian ibunya yang menghilang 22 tahun yang lalu tuh. Di situ perasaannya makin gak enak tuh. Akhirnya udahlah, tanpa membuang waktu lagi, Aaron pun langsung melaporkan hal ini ke polisi kan. Singkat cerita, polisi pun datang, diambillah itu sampel DNA dari tulang-tulang itu untuk diperiksa. Dan pada bulan Agustus tahun 2015, setelah hasil pemeriksaannya keluar, hasilnya seperti yang memang sudah kita duga, Wak. Ternyata memang betul bahwa itu adalah tulang-tulangnya Bonnie. Tulang belulang mamanya Aaron di situ, Wak. Setelah menjadi misteri selama 21 tahun, tubuh Bonnie akhirnya ditemukan. Dan yang nemuin itu anaknya sendiri itu loh. Dan kalian tahu fakta apa lagi yang lebih mencengangkan, Wak? Hasil pemeriksaan tadi juga menunjukkan bahwa memang ada bekas tembakan peluru di sisa-sisa tulangnya si Bonnie itu. Astagfirullahaladzim. Berarti apa? Kesaksian Aaron dulu tuh memang betul kan? Walaupun usianya masih 3 tahun ya, dia jujur, dia bisa ngomong. Sayangnya waktu itu nggak ada yang percaya sama si Aaron nih. Udah lah tuh kan, setelah Bonnie ditemukan pada tanggal 24 Agustus 2015, Michael pun ditangkap atas tuduhan penghilangan nyawa terhadap Bonnie. Dan kali ini Michael akhirnya betul-betul diseret ke pengadilan, Wak. Dan di sana semua bukti-bukti serta saksi-saksi pun dikeluarkan. Mulai dari jejak sepatu berpasir di mobilnya si Bonnie, pistol yang polisi temukan di sungai, tulang-tulangnya Bonnie yang juga ditemukan di halaman belakang rumah mereka itu, kesaksian dari Tante Yvonne dan Om Bernie yang melihat Michael melakukan KDRT, dan tentunya video kesaksian Aaron waktu umur 3 tahun. Tuh, semua ditampilkan di persidangan kan, Wak. Nah, dari semua bukti yang ada pada tanggal 12 April tahun 2019, kurang lebih 26 tahun sejak Bonnie menghilang, Michael pun akhirnya dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa tingkat kedua, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di penjara juga kok akhirnya kan. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa Bonnie. Gimana? Greget kalian sama kasus ini kan? Sebenarnya ya wajar aja sih, Wak, kalau kesaksian seorang anak berumur 3 tahun ini dianggap kurang kuat lah gitu, atau kurang valid kan. Tapi menurutku seharusnya kesaksian ini juga cukup tuh untuk jadi warning bagi pihak berwajib kalau Michael ini ya sangat mencurigakan. Apalagi akhirnya kan polisi juga nemuin pistol punya si Michael yang dibuang ke sungai kan. Sesuai sama perkataan si Aaron ke ibu asuhnya. Coba kalau waktu itu penyelidikan yang juga dilakukan lebih detail lagi ke area rumahnya si Michael, khususnya ke halaman belakang rumah itu, mungkin ya Bonnie bisa ditemukan lebih cepat, nggak harus nunggu 26 tahun. Tapi ya mau gimana lagi pula kan, Wak? Memang itulah yang sudah terjadi. Tapi ya setidaknya kita bisa bernafas lega, jasad Bonnie bisa ditemukan dan bisa dimakamkan dengan layak. Semoga setelah ini Aaron dan juga pihak keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidupnya dengan perasaan yang lebih lega, Wak, ya. Dan semoga kasus seperti ini tidak pernah terulang lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.